Selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Pada kali ini kita masih membahas ya tentang langkah penting untuk mendapatkan judul skripsi atau tesis. Namun sebelumnya kami mohon maaf kepada kawan-kawan karena baru bisa posting video lagi. Karena sebelumnya lagi ada kesibukan sedikit. Nah, berhubung karena sekretaris dari Pena Hukum Progresif sedang melangsungkan pernikahan, pesta pernikahan. Jadi kami juga memohon kepada kawan-kawan untuk mendoakan agar keluarga yang baru dibangun ini, yaitu keluarga dari sekretaris kita, itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, sebelumnya kita telah membahas 13 topik pembahasan terkait dengan judul skripsi atau tesis hukum pidana. Nah, udah kita bahas itu ada 8 pembahasan dan masih ada tersisa 5 lagi. Jadi dalam video ini kami akan membahas kelima topik pembahasan tersebut. Yang pertama ada pinjaman online ilegal. Yang kedua, disparitas pemidanaan. Kemudian yang ketiga, ada pidana Islam. Keempat, pidana Islam juga. Dan yang kelima itu ada narkotika. Oke, untuk yang pinjaman online ilegal, nah, seperti kami jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, coba kawan-kawan tentukan dulu mau bicara atau mau membahas dari segi normatif atau empiris. Ini lagi hangat tuh ya kemarin ya pinjaman online ilegal tuh. Dan apalagi sampai ada yang bunuh diri ya, frustasi mungkin atau nggak bisa bayar. Karena kita ketahui bahwa pinjaman online ilegal ini khususnya kemarin tuh ketika kita tidak bisa membayar utang tuh ya, membayar utang tepat waktu. Nah, mereka akan menghubungi orang-orang yang ada di kontak handphone kita. Nah, mereka bisa akses. Jadi pada tahu itu bahwa kita punya utang. Nah, ini kan sangat merugikan pribadinya ya, karena masalah privasi yang seharusnya tidak diumbar seperti itu. Nah, kemungkinan hal tersebutlah yang membuat orang itu frustasi sehingga ada yang melakukan bunuh diri. Nah, kawan-kawan bisa juga itu bahas dari segi empiris, misalnya dampak pinjaman online ilegal terhadap suatu masyarakat di Kota Medan misalnya gitu. Nah, dampaknya itu gimana? Peran OJK dalam menanggulangi atau mencegah pinjaman online ilegal. Nah, itu perannya itu gimana? Tahu dari segi normatif terkait dengan akibat hukum pinjaman online ilegal tuh. Akibat hukumnya gimana? Khususnya pidana ya, bagi yang mau ngangkat ini sebagai topik pidana. Nah, itu akibat hukumnya gimana? Atau perlindungan OJK terhadap debitur pinjaman online. Nah, pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK dan bagaimana pula yang ilegal. Nah, itu bagaimana itu perlindungan hukumnya. Jadi itu bisa dikaji juga atau kaji putusan. Nah, putusan tindak pidana terkait pinjaman online. Karena kan udah meresahkan, bahkan kemarin polisi sempat melakukan penggerebekan ya di tempat pinjaman online ini. Nah, itu kan kemarin sempat viral juga. Coba dilihat dulu apakah proses hukumnya berjalan sampai ada putusan. Nah, putusannya dikaji itu. Oke, jadi tentukan dulu mau empiris atau normatif dan tentukan juga apa yang mau dikaji. Oke, selanjutnya kita ke disparitas pemidanaan. Jadi perbedaan tinggi ini sebenarnya perbedaan pendapat ya. Mungkin perbedaan pandangan hakim dalam menentukan
hukuman bagi seseorang gitu. Nah, hakim A, hakim B, dan hakim C bisa saja berbeda pandangan dalam menentukan hukuman seseorang itu ketika dia mau menjatuhkan putusan gitu. Nah, disparitas pemidanaan ini tampaknya subjektif ya, mungkin masing-masing hakim memiliki pandangan yang berbeda. Nah, contohnya ketika menangani perkara penipuan atau penggelapan, mungkin misalnya di Pengadilan Negeri Medan ada perkara penipuan dan penggelapan itu ditangani oleh majelis hakim tertentu. Begitu juga ada juga yang di PN Pakam, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menangani kasus penipuan atau penggelapan. Nah, kemudian ketika putusan dan ternyata putusan ini berbeda. Nah, misalnya di Pengadilan Negeri Medan tuh diputus tuh 3 tahun, di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 2 tahun, padahal sama-sama pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan, tapi hukumannya bisa berbeda. Nah, itu pembedaan itulah yang mungkin jadi pertanyaan kawan-kawan ya, sehingga mau mengkaji disparitas pemidanaan ini. Nah, pembeda tinggi rendahnya putusan gitu, pandangan terkait hal itu gitu. Nah, kami sarankan ini diteliti secara empiris ya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan tinggal di Medan, mungkin bisa dicari tuh data, atau bisa dilakukan wawancara terhadap hakim, terhadap hakim-hakim di pengadilan negeri terdekat. Misalnya tinggal di Medan, ada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Binjai, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Nah, itu boleh coba itu diwawancarai. Nah, karena penting juga sih, karena kan kita perlu tahu tuh bagaimana sih pandangan hakim terhadap suatu kasus ketika ingin memutus kan gitu. Nah, itu kan subjektif. Coba diwawancarai. Nah, hakim yang satu dengan hakim yang lain kan tentu berbeda. Atau mungkin ada persamaannya, di mana persamaannya. Nah, itu kan juga perlu kita ketahui. Ini keren juga nih kalau misalnya disparitas pemidanaan ini jadi bahan kajian nantinya, kan seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pidana Islam ya. Jadi ada 2 yang ngajukan mau membahas tentang pidana Islam. Yang satu telah menetapkan mau membahas tentang apanya. Yang satunya lagi nih masih mencari. Nah, yang udah menentukan itu dia mau membahas terkait dengan menangkap udang dengan cara meracun dalam pidana Islam itu bagaimana. Nah, ini menarik juga itu. Nah, coba dikaji juga perbandingan hukum jadinya. Nah, bagaimana akibat hukumnya menangkap udang dengan cara meracun dalam hukum positif di Indonesia. Nah, bagaimana pula hukum Islamnya. Nah, ini kan perbandingan. Nah, kami rasa nggak terlalu sulit ya kalau nyari perbandingan hukum ini. Nah, ini udah oke sih. Nah, mudah-mudahan bahannya itu mudah dicari. Kemudian untuk yang satu yang masih mencari, bisa cari tindak pidana tertentu ya untuk dijadikan pembanding. Nah, saran kami perbandingan hukum aja biar nggak terlalu ribet. Itu kan bisa nyari bahannya itu dari pustaka ya, buku, jurnal, artikel, atau lain sebagainya. Nah, jadi nggak perlu dia ngeriset lapangan, mungkin lebih sederhana. Nah, mungkin contoh itu ketika terkait dengan tindak pidana korupsi itu, bagaimana akibat hukumnya di dalam hukum Islam, pidananya khususnya. Nah, bagaimana pula di hukum positif Indonesia. Atau yang terbaru itu ada juga itu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya. Nah, coba dikaji tuh bagaimana akibat hukumnya di hukum Islam, pidana Islam, bagaimana pula di hukum positif Indonesia. Itu kan ada itu hukuman-hukumannya itu. Unik juga nih tindak pidana kekerasan seksual. Coba buka undang-undangnya, itu hukuman-hukumannya itu ada perbedaan dengan yang ada di KUHP pidana itu. Nah, coba buka.
itu bisa dikaji juga, itu perbandingannya itu gimana. Nah, sesuai nggak hukumnya itu dengan hukum Islam misalnya, kan itu juga bisa. Oke, selanjutnya terakhir narkotika. Narkotika ini mau dikaji dari segi mana, empiris atau normatif. Nah, misalnya dari segi normatif boleh dikaji itu peraturan perundang-undangan terkait narkotika. Nah, itu gimana? Perbandingan undang-undang yang mengatur narkotika di negara A di Indonesia misalnya atau dengan di negara, cari aja yang tingkat narkotikanya rendah negara itu, bandingkan. Nah, itu kan bisa jadi bahan kajian. Apa aja sih, bagaimana sih hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di negara A misalnya, negara tertentu yang dia bisa menekan angka penyalahgunaan narkoba, itu bisa dicari. Nah, kemudian bisa juga itu putusan. Nah, putusan banyak ya, kami rasa itu putusan terkait narkotika, penyalahgunaan narkoba itu banyak. Cari aja yang terbaru, nanti kita bahas tentang isu hukumnya apa yang mau diangkat. Yang penting cari dulu. Nah, atau dari segi empiris, uji tuh kinerja BNN, peran BNN dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Boleh dikaji tuh. Coba lihat data penyalahgunaan narkoba atau kasus narkoba dari 2019 sampai 2021. Nah, itu gimana? Meningkatkah atau gimana? Kemudian bagaimana peran BNN di situ? Gitu. Itu perlu juga kita kaji. Nah, masih butuh nggak BNN? Masih butuh nggak? Atau perlu diperkuat tuh BNN? Nah, efektif nggak BNN ini dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba? Nah, itu juga perlu kan dikaji seperti itu. Atau dampak dari narkoba itu apa? Nah, itu kan banyak, itu begal-begal rampok itu kan di pemberitaan itu ternyata itu sebagian dari mereka itu ada yang memakai narkoba. Nah, itu efeknya itu berarti kan tidak hanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dia bisa berefek ke tindak pidana lain. Nah, itu bisa diteliti juga. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kawan-kawan yang mau membahas terkait dengan judul atau topik pembahasan hukum pidana. Semoga bermanfaat. Demikian opini masif kita pada kali ini, opini masyarakat progresif.